disuruh pendek karena... Singkat Bang. Karena kita ingin mengakomodir teman-teman supporter juga. Durasi tipis dan mahasiswa. saya disuruh pendek, tapi saya cuma mengatakan banyak hal yang tidak bisa tersampaikan. Ya, tadi waktu break ada yang berdiri sambil menyatakan bahwa itu ada di manalah target itu gitu. Ternyata target itu ada dan bukan seperti itu yang kita dengar gitu. Nah maksud saya komunikasi itu adalah susah nih. Begitu ada situasi sudah demikian besar, ya karena kesalahan kita juga, sehingga kalau orang kritik langsung dimusuhi gitu-gitu ya. Kita susah menyatakannya. Seperti salah satu contoh aja, tadi Eliano kan maksud Anda kan, yang sempat bersama kan penyusunannya untuk sampai dapat Eliano disetujui oleh pelatih kan. Lalu ada kalimat, Eliano nggak layak untuk timnas gitu. Kan saya jadi bingung, itu salah siapa? Salah saya juga kah gitu. Kok bisa salah gitu? Kok nggak tampil gitu? Jadi maksud saya ini ada kesalahan komunikasi yang tidak bisa disampaikan untuk tidak misalnya membuat persoalannya menjadi lebih udah sama-sama menatap ke depan. Seharusnya transparan saja Bang ke depan. Kalau itu terjadi, ini bagusnya ya bola masuk catatan demokrasi. Artinya memang harus menjadi lebih demokratis. Nah balik ke judul tadi Pak, ST out, terus apa lagi tadi? Timnas Garuda. Apakah Garuda akan all out? Saya mau bilang begini nih, ini memang pertaruhan nyata. Kalau 2 pertandingan lagi kita tidak menang, walaupun kita pasti pengennya menang dan terus berlanjut ya, walaupun ternyata nggak ada loh yang menargetkan masuk ke 2026 nggak ada loh. Bukan saya, bukan Anda, nggak ada loh. Tapi kalau 2 pertandingan lagi nih dalam konteks komunikasi, itu bukan konteksnya di sana Garuda all out. Bisa jadi semua yang ada di federasi all out. Karena faktanya komunikasi dan persepsi dibentuk seperti itu. Resikonya Padahal besar, kan nggak bisa begitu kan. Federasi membuat keputusan dengan segala pertimbangan. Pertaruhannya sangat besar Bang. Mempelajari evaluasi itu. Kita akan akomodir itu timnas. Kita harus dukung itu. Mas Diki kabar ingin bertanya, silakan Mas Diki. Kalau respon nih, supporter seperti apa nih? Ya, Ya, kalau ingin supporter dengar suaranya seperti apa kita tanggapan dengar? ya Maria. sebenarnya sih gini, untungnya kalau supporter di Indonesia ya, itu bola tuh ngasih harapan dan juga persatuan sebetulnya. Nah kebetulan ini memang belakangan, khususnya momen terbaiknya adalah ketika Piala Asia ya. Ketika kita diloloskan oleh peringkat 3 terbaik ya saat itu. Saat itu juga saya langsung ketika lolos, saya langsung beli tiket akhirnya berangkat ke Qatar saat itu. Karena kapan lagi Indonesia main di 16 besar Piala Asia lawan Australia walaupun kalah 4-0. Tapi ya itulah harapan dan impian dari penggemar sepak bola. Hari ini kan kita juga dikasih harapan yang sangat amat tinggi. Dengan kita bisa loh lolos Piala Dunia, kita bisa loh padahal ya kalau mau fair dan objektif mungkin kita harus sama-sama berpikir apakah kita memang sudah layak untuk lolos Piala Dunia tahun 2026 ataukah memang seperti tadi Pak Rahim bilang bahwa ada proses loh. Sepak bola ini ada bertahun-tahun sampai saatnya nanti kita memang pantas lolos. Kalau saya dengan kejadian Sintayong ini bahwa kalau memang misalkan prestasi yang kita capai saat ini terjadi karena pelatih menggunakan pemain lokal liga kita atau pemain asli kita, saya mungkin dan teman-teman akan jadi orang paling depan untuk protes terhadap federasi atas keputusan ini. Tapi kan nyatanya tidak, bahwa ada banyak hal khusus yang didapatkan oleh pelatih dan akhirnya punya pemain yang memang kualitasnya sesuai dengan ekspektasi pelatih itu yang akhirnya bisa bermain dan seperti sekarang. Kita masih ada 2 pertandingan kandang dan 2 tandang. Dan 2 tandang ini serem-serem sebetulnya. Dan 2 kandangnya juga nggak gampang juga loh. Lawan Bahrain juga nggak gampang sebetulnya. Lawan Cina juga nggak gampang. Kita kalah di Cina ya. Oke, Cina memang sebenarnya lebih bagus sebetulnya. Bahrain pun ya posisi juga lebih bagus. Kita nahan Arab Saudi itu memberikan kita sebuah kayak ini harapan, kisah dongeng. Kita lagi dibawa dalam sebuah dongeng yang ya entah tujuannya apa. Tapi yang jelas yang jadi saya concern adalah apa saja sih upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh federasi untuk STY ini bahwa ini loh maunya tuh seperti apa sih timnas atau roadmapnya federasi dan STY terhadap masa depan sepak bola Indonesia itu seperti apa sih? Karena saya juga pecinta klub lokal bahwa saya berharap banyak anak-anak muda dan adik-adik saya nanti untuk bisa main di timnas Indonesia. Kira-kira seperti itu mungkin. Oke. Bang Arya. Bung Arya langsung dijawab. Boleh ditanggapi Bung Arya. Ya, seperti yang sering kami sampaikan bahwa kita kekurangan pemain. Pemain lokal kita pun kurang juga kita. Jumlah 150 pemain harus dipenuhi.
mau nggak mau kita harus penuhi dan ada kesempatan yang diberikan oleh yang namanya FIFA. Bahwa kalau kakek, neneknya, anaknya masih boleh nih. Yang punya darah Indonesia. Nah, kita cari untuk memenuhi kebutuhan pemain ini. Di sisi lain, karena kita punya level-level tingkatan. Ketika kita mau masuk round 3, gitu, sebelum masuk round 3, sebenarnya kalau kita lihat pemain lokal kita dan yang ada, susah ini. Karena sebelumnya pun kita lawan Vietnam aja berat. Lawan Filipina aja, kita kemarin seri di sana kan, benar gak? Di Filipina. Maka kita tambah pemain naturalisasi nih. Akhirnya menang. Di Vietnam yang kita nggak pernah menang karena ditambah dengan pemain naturalisasi yang membuat kita naik round 3. Ketika masuk round 3, kita lihat lagi nih potensi kita. Enggak ada lagi. Maka kita cari lagi lah yang berdarah Indonesia. Dan maka kita naturalisasi lagi mereka pemain diaspora ini. Masuklah mereka masuk. Nambahlah pemain kita. Sehingga kita seperti yang sekarang ini. Dan ini akan terus naik levelnya. Apakah yang sekarang ini bisa untuk masuk Piala Dunia atau nanti di Piala Dunia bisa masuk ya? Apakah masih levelnya juga? Bisa jadi enggak juga. Mau enggak mau kan kita naik lagi level kapasitasnya. Karena ada opportunity, kesempatan yang diberikan oleh FIFA tadi. Jadi gitu Bung Diki. Tapi kalau misalnya tadi pemain lokal kita sanggup untuk bermain di situ, ya ngapain juga kita cari jauh-jauh. Tapi karena memang levelnya nggak sanggup lagi, bayangin masuk round 3 pun nggak sanggup lagi. Maka mau nggak mau diambillah pemain naturalisasi. Ditambah Bang Arya tadi ungkapan dari Pak Rahim 2 bulan itu hal yang berat banget buat ngangkat, buat nyampe. Oke. Nggak ada siapa pelatih yang bisa Bang kalau 2 bulan. Kembali lagi, ini kita harus berpikir agak beda ini. Cara melihat pelatih dan mengambil pelatih. Pak Erik ini melihat pemain kita banyak adalah pemain diaspora. Dialah pemain-pemain Eropa. Ya ini berbeda nih cara berpikirnya. Oke. Kalau kita lihat head coach gitu ya. Nah kalau Pak Erik ini berpikirnya seperti di klub-klub di dunia. Jadi seperti misalnya. Nggak bisa cuma seperti Alex Ferguson. Dia kan manajer nih bos sebenarnya. Apakah dia ahli taktik? Nah dicarilah ahli taktiknya. Sama seperti sekarang. Ini pemain-pemain perlu ada satu orang yang memang dia dengerin. Coba Mbak. Itu hanya kata-kata aja. Kalau orang di Inggris bilangnya manajer. Kalau di daratan head coach. Iya ya, bukan Pak. Maksudnya gini, mereka itu tetap ada dilengkapi juga. Ada yang namanya, ada yang levelnya head coach, ada yang betul-betul technical. Dia head coach tapi head technical juga. Ada yang dia levelnya seperti itu. Jadi di bawahnya ada timnya. Nah, jadi Pak Erik itu melihat ini ada satu orang yang perlu ada leader yang didengarkan oleh semua pemain diaspora kita ini. Yang kalau dia ngomong A, semua akan oke, A. Maka dicarilah figur itu. Tapi dia juga akan ditempel oleh seorang pelatih teknik. Yang jagoan teknik, yang lagi udah dicari juga. Dan levelnya di Belanda juga. Sangat kuat juga. Ya kalau bisa, pokoknya dia berapa kali berhasil membuat dari klub Liga 2-nya Belanda menjadi promosi ke Eredivisie. Beberapa klub. Jadi pernah dinaikkan. Jadi dan lagi satu lagi ada asisten lagi di bawahnya yang kuat juga. Jadi ini adalah tim pelatih yang memang levelnya 3-3 levelnya kuat. 3 orang dalam satu tim nih ya? Iya. Jadi memang ada yang satu figur yang memang pemain-pemain tuh segan lah lewat dia. Kalau kata anak wartawan, abangan. Kalau abangan kan gitu ya. Abang, siap bang, siap perintah bang. Kita carilah orang seperti itu. Dan maaf ya, ini mulai ada hasilnya juga. Ada beberapa pemain diaspora yang sulit kita ambil. Sekarang udah bisa dikomunikasikan oleh profil-profil ini. Karena saat ini namanya digadang-gadang kuat untuk menjadi pelatih pengganti Sintayong adalah Patrick Kluivert. Apakah betul nama yang bersangkutan, karena nama yang bersangkutan rekam jejaknya dibuka oleh netizen sesaat lagi ditanggapi. Kita harus tidak menceritakan dengan